dalam kesempatan ini adalah musuh gereja yang terhebat. Nah, mengapa saya memilih judul musuh gereja yang terhebat? Karena tentu kita sadar bahwa sebenarnya musuh kita ini yaitu bukan darah dan daging tentunya. Dan gereja sebenarnya sedang diserang. Nah, sebelum kita lihat, kita belajar dari beberapa ayat, saya ingin mengajak untuk kita membuka pelajaran ini dengan sebuah pertanyaan yang menjadi bahan perenungan kita. Perenungan ini adalah hasil dari sebuah keresahan dan jeritan hati saya. Apakah itu? Bahwa pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri tentunya, bahwa mengapa kekristenan itu belum berdampak bagi dunia? Pertanyaan ini saya pikir harusnya kita jawab dari pribadi lepas pribadi. Dan saya berharap pertanyaan ini harusnya terngiang di dalam hidup kita, bahwa sebenarnya pernahkah kita bertanya selama ini, mengapa kekristenan itu belum berdampak bagi dunia? Nah, mengapa saya perlu mengatakan hal ini? Karena tentu kita perlu menyadari tentang kehadiran gereja Tuhan di dunia ini harusnya bukan sekedar eksis, tapi benar-benar kehadirannya itu penuh dengan dampak. Dan tentu jika kita membandingkan tentang kondisi gereja hari ini dengan kondisi gereja di dalam Alkitab, khususnya dalam Kisah Para Rasul, maka kita harus mengakui bahwa seharusnya gereja tidak seperti sekarang ini. Tentu pembandingnya adalah bukan gereja sebelah, bukan gereja tetangga, tetapi gereja menurut desain Tuhan yang kita temukan dalam Kisah Para Rasul. Di mana gereja mula-mula begitu powerful, bukan dalam sisi jumlah, tapi dalam sisi dampak yang luar biasa. Nah, sekarang, ketika saya merenungkan pertanyaan ini, maka saya mau ajak untuk kita perhatikan PowerPoint berikut ini. Bahwa sebenarnya gereja sedang berada di dalam peperangan rohani yang tak terlihat. Kita mungkin sepertinya nggak sedang diserang secara fisik, tapi sadarilah bahwa sebenarnya saudara dan saya sebagai gereja Tuhan sedang berada dalam peperangan rohani yang sangat sengit dan tak terlihat. Gereja sebenarnya sedang diserang dan dikepung dari berbagai arah secara spiritual. Nah, itu sebabnya seringkali ada banyak sekali orang percaya nggak menyadari ini. Kita ngerasa baik-baik aja. Kita ngerasa sebenarnya semuanya, everything is okay. Padahal sebenarnya kalau kita memiliki mata roh yang terbuka, sebenarnya kita sedang diserang. Nah, ketika saya merenungkan kalimat ini, bahwa gereja sedang diserang dan dikepung dari berbagai arah, gereja sedang berada dalam peperangan rohani yang sangat hebat, tetapi tidak terlihat. Maka saya jadi ingat di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Ini saya cuplik di dalam ayat 5, bahwa ini adalah teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus yang kita bisa temukan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, yaitu sebab itu ingatlah. Saya tertarik dengan kata ini, betapa dalamnya engkau bukan sedang, tapi betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jemaat di Efesus merasa baik-baik saja. Padahal sebenarnya musuh telah berhasil menjatuhkan mereka, dan jatuhnya betapa dalam. Nah, saya khawatir kita semua sebagai gereja Tuhan dan sebagai komunitas UCC, jangan-jangan sebenarnya kita nggak sadar juga bahwa iblis telah serang kita, dan kita nggak sadar bahwa sebenarnya iblis telah berhasil menjatuhkan kita. Kita pikir semuanya masih oke-oke aja, padahal sebenarnya di mata Tuhan kita sudah sangat tidak oke. Nah, sekarang lihat ini, bahwa kelicikan iblis menurut saya adalah terlihat saat dia menyerang dan kita merasa tidak sedang diserang. Nah, ini menurut saya kelicikannya yang kita perlu waspadai, kita perlu sadari bahwa kelicikan iblis adalah saat dia menyerang saudara dan saya, dan kita nggak merasa bahwa kita ini sedang diserang. Kita pikir semuanya baik-baik aja, padahal sebenarnya secara roh sebenarnya kita sedang diserang. Terbukti kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, jelas di sini Tuhan katakan begini, sadarlah.
Jadi Tuhan ini ingin supaya kita ini sadar. Apa yang kita perlu sadari? Yang kita perlu sadari adalah kalimat berikutnya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau kita nggak sadar, maka kita nggak berjaga-jaga, itu masalahnya. Banyak orang nggak sadar di dalam peperangan, itu sebabnya kita nggak berjaga-jaga, kita lengah. Nah, masalahnya hari ini Tuhan ingatkan kita, hey, sadar. Dan ketika kita sadar, dan kita harus berjaga-jaga. Nah, apa yang kita perlu sadari? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada sebuah penghiburan yang saya mau lepaskan kepada saudara lewat ayat ini. Ada orang-orang yang dapat ditelannya, tapi juga ada orang-orang yang tidak dapat ditelannya. Saya berdoa supaya saudara dan saya, yaitu gereja Tuhan, dalam hal ini adalah komunitas UCC, adalah didapati oleh Tuhan, didapati oleh iblis, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak dapat ditelannya. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin berikut ini. Bahwa selama ini gereja sedang terus berjaga-jaga dari serangan musuh. Dan apa yang kita perlu ingatkan, bahwa selama ini gereja sedang terus berjaga-jaga dari serangan musuh, dan yang terus mendesak maju dan berusaha untuk masuk ke dalam. Makanya ada banyak gereja, ada banyak komunitas yang melakukan peperangan rohani. Ada yang berkata, wah kita ini doling, doa keliling kota katanya. Lalu kita peperangan, Pak. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya, selama ini seringkali kita sedang terus berjaga-jaga dari serangan musuh. Terbukti kita berkata, waduh ini gereja lagi diserang sama roh perjinahan, roh perceraian, roh ketakutan, dan di situ kita mewaspadai serangan-serangan dari roh itu. Dan waktu kita melihat bahwa rumah tangga kita mulai digoncang, digesek dengan begitu hebat, sampai-sampai kita tergoda bercerai, lalu kita jadi sadar, waduh kok ini kita lagi diserang nih. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, saya setuju bahwa iblis itu menyerang kita dari berbagai arah dengan segala jenis roh-roh yang ada, yaitu roh ketakutan yang terus membuat kita hidup dalam ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran sehingga akhirnya gereja lumpuh. Dan apa yang terjadi? Masalahnya yang saya perlu ingatkan bahwa jangan hanya waspada terhadap serangan dari luar. Mengapa saya katakan ini? Karena sangat disayangkan, gereja tidak sadar bahwa sebenarnya musuh itu bukan masih di luar, tapi jangan-jangan musuh itu telah berhasil menyusup dan sedang menyerang dan telah. Nah, saya berharap saudara cermat dengan memperhatikan kalimat ini, bahwa gereja tidak sadar bahwa sebenarnya musuh telah berhasil menyusup dan sedang menyerang dan telah, bukan akan. Kalau akan berarti belum. Sebenarnya telah menghancurkan gereja dari dalam. Nah, sekarang mengapa saya pilih judul musuh gereja yang terhebat? Menurut saya musuh gereja yang terhebat bukan roh perjinahan, bukan roh perceraian, bukan roh ketakutan, bukan. Menurut saya serangan musuh yang terhebat yang saya pikir perlu kita kenali dan waspadai adalah roh agamawi. Menurut saya roh agamawi adalah seperti pasukan khusus iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan dari dalam. Saya nggak bilang bahwa kita nggak berjaga-jaga dari serangan dari luar, tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan cuma hanya mewaspadai serangan dari eksternal, karena seringkali tanpa sadar kita sedang diserang secara internal, dan roh jahat yang sedang menyerang dan menghancurkan gereja dari dalam, menurut saya adalah roh agamawi. Dan cara kerja dari roh agamawi adalah seperti rayap. Tentu kita pernah berjumpa atau memiliki pengalaman dengan rayap. Di rumah kita contohnya, kayu-kayu di rumah kita seringkali kita tertipu oleh rayap, di mana waktu kita melihat kayu yang ada di rumah kita sepertinya baik-baik aja, sampai ternyata rumah kita udah mulai miring, atapnya udah mulai miring, dan setelah dicek ternyata di atas itu kayu-kayu yang menyangga atap rumah kita ini ternyata udah habis dimakan rayap. Nah, sadarkah saudara bahwa roh agamawi itu secara kerjanya seperti rayap? Dia masuk ke dalam, dia menggerogoti dari dalam, dan yang dari luar mungkin nggak kelihatan. Makanya kalau kita perhatikan contohnya apa ya, di jendela-jendela atau di pintu rumah kita, maka seringkali kita terkecoh
oleh rayap, di mana kita pikir kok kayaknya baik-baik aja. Nah, saya mau katakan, jangan merasa baik-baik aja. Ada waktunya dicek. Dan terbukti ketika kita perhatikan dan kita cek, contohnya pintu, salah satu pintu di rumah kita, ternyata ketika kita mulai cek, periksa, dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata udah keropos. Dan begitu kita tekan dengan tangan, maka ternyata bolong, saudara. Dan apa yang menyebabkan bolong? Ternyata rayap sudah menghancurkan dari dalam. Dan biasanya rayap itu dikenali, disadari serangannya sudah terlambat. Sudah hancur dulu kayu, baru akhirnya kita baru sadar, ya ampun, ternyata kena rayap. Ini terjadi juga di rumah saya ini, di mana akhirnya di atas rumah, di atap rumah saya ini habis dimakan rayap. Dan itu baru ketahuan ketika saya panggil seorang tukang untuk cek, untuk naik ke atas. Dan waktu itu tukang itu bilang, Pak, waduh, ini udah hancur Pak. Dan ternyata waktu saya lihat, dan saya coba naik ke atas dan saya lihat benar, saudara. Ternyata kayu-kayu yang ada di menyangga atap rumah saya ini ternyata udah hancur dimakan rayap. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara, hati-hati dengan roh agamawi. Karena roh agamawi itu menyerang dari dalam kita dan menghancurkan dari dalam. Nah, pertanyaannya, apakah ciri seseorang telah terinfeksi oleh roh agamawi? Kalau kita belajar dari corona, dari COVID-19, ternyata kita telah belajar bahwa ciri-ciri kita ini sudah terinfeksi oleh virus corona, salah satunya adalah katanya hilangnya penciuman dan mati rasa, di mana kita udah nggak bisa merasakan manis, asin, membedakan itu. Wah, waktu kita udah kehilangan penciuman dan kehilangan rasa di lidah kita, wah, orang-orang bilang hati-hati, itu ciri, bahkan itu ciri utama seseorang telah terinfeksi oleh COVID-19. Nah, sekarang kalau bicara tentang roh agamawi, apa sih ciri-ciri seorang telah terinfeksi oleh roh agamawi? Sebenarnya banyak. Saya telah menyampaikan ini, saya pernah menyampaikannya sebuah pelajaran yang saya beri judul Rayap Rohani. Tetapi saya nggak akan ulang itu. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin membedah, saya mau mengajak untuk kita belajar salah satu ciri saja dari roh agamawi yang benar-benar telah merusak gereja, yaitu tentunya saudara dan saya dari dalam. Apakah itu? Dan menurut saya, roh agamawi sebenarnya membuat orang percaya merasa sampai, walaupun sesungguhnya kita masih belum sampai. Nah, roh agamawi sebenarnya memberi kepuasan yang semu dan palsu, di mana kita merasa udah puas dengan kekristenan kita, padahal sebenarnya seharusnya kita masih terus perlu berjuang, perlu bertumbuh. Tapi seringkali ada banyak orang-orang yang udah merasa puas, sehingga akhirnya kita berkata, udah deh, mau apa lagi sih? Kan saya sudah kebaktian, kan saya sudah percaya Yesus, kan saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, apanya yang kurang lagi? Nah, masalahnya ada banyak sekali orang-orang percaya yang tanpa sadar kita telah jadi korban dari roh agamawi. Roh agamawi membuat orang percaya tidak dapat membedakan antara tahu dan kenal. Oke? Saudara dan saya mungkin semakin hari semakin banyak tahu tentang kebenaran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah waktu kita tahu Tuhan, berarti kita sudah mengenal Tuhan? Saudara perlu membedakan bahwa kita bisa mengetahui seseorang, tapi belum tentu kita mengenal orang itu. Tahu tidak butuh interaksi dengan orang tersebut, tapi untuk mengenal maka dibutuhkan interaksi. Makanya saya mencatat di sini bahwa roh agamawi membuat orang percaya merasa sudah kenal dengan Tuhan, tapi sebenarnya kita baru tahu tentang Tuhan. Dan kita bisa melihat di dalam Alkitab, sosok seseorang yang sudah dikuasai roh agamawi adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Pada zaman Yesus, mereka adalah orang-orang yang telah dikuasai oleh roh agamawi, dan sayangnya mereka nggak sadar. Mereka ngerasa benar, mereka ngerasa Yesus yang salah, mereka ngerasa mereka yang paling benar, dan akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang kita bisa lihat manifestasi kejahatan dari roh agamawi. Nah, sekarang dengan cepat ya, roh agamawi membuat orang percaya kaya akan pengetahuan, tapi tanpa sadar kita sangat miskin dengan pengalaman. Kalau ngomong tentang kebenaran, kita bisa diskusi banyak.
Tapi seringkali tanpa sadar, kalau kita tanya, sudah ngalami belum? Berapa banyak yang kita alami dengan Tuhan? Sangat disayangkan. Banyak orang percaya sebenarnya baru kaya dengan pengetahuan. Tanpa sadar kita overload dengan pengetahuan. Tapi kalau kita mau jujur, kita sangat miskin dengan pengalaman. Makanya tidak heran, seringkali kita kesulitan untuk bersaksi. Karena untuk kita bersaksi, maka kita harus punya modal bukan cuma hanya pengetahuan tentang Tuhan, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini izinkan saya mengajukan pertanyaan bukan untuk mempermalukan kita, bukan untuk menyerang kita, tapi untuk membuat kita merenung sama-sama. Dan mengizinkan untuk Roh Kudus benar-benar menginsyafkan kita bahwa apakah beranikah kita mengatakan bahwa kita terbebas dari roh agamawi? Karena roh agamawi membuat orang percaya, yaitu saudara dan saya, kaya dengan pengetahuan, tapi sangat miskin dengan pengalaman. Makanya jika kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, saya sudah sering mengatakan ini di UCC, bahwa definisi hidup kekal menurut Yesus adalah bukan waktu kita tahu tentang Tuhan, tapi waktu kita mengenal. Mengenal itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya digunakan kata to know and experience. Berarti pengenalan itu bukan cuma hanya tahu, tapi mengenal dengan pengalaman. Nah, sekarang saya mau sampaikan poin berikut ini. Bahwa roh agamawi membuat orang percaya. Nah, saya berharap kita nggak ada di titik ini. Roh agamawi membuat orang percaya mengingat Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan dibatasi oleh ruang dan waktu. Hati-hati, saudara. Karena ada banyak orang percaya yang mengingat Tuhan baru di jam-jam kebaktian. Kalau di jam kebaktian kita benar-benar romantis banget sama Tuhan. Wah, fokus banget, konsentrasi banget, menghormati Tuhan banget. Nah, masalahnya adalah setelah selesai kebaktian, apakah kita masih menghormatinya? Apakah kita masih mengingatnya? Apakah kita masih bergaul dengannya? Nah, masalahnya roh agamawi membuat orang percaya mengingat Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan dibatasi oleh ruang dan waktu. Padahal sebenarnya Tuhan bukan cuma ada di jam ibadah kita. Tuhan juga bukan hanya ada di jam-jam saat teduh kita. Tapi Tuhan itu ada di dalam setiap waktu hidup kita. Artinya bahwa jangan puas menghormati Tuhan di saat jam ibadah saja. Karena banyak kali kita selalu berkata, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Pas kita ibadah, kita berkata, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Oke, saya setuju. Tapi masalahnya adalah setelah jam selesai kebaktian, apakah kita masih menghormati Tuhan? Karena bukankah Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama kita, Allah yang hidup di dalam kita. Berarti sebenarnya kesadaran akan Tuhan bukan hanya dibangun di jam-jam tertentu dan di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, tapi dalam setiap waktu dan dalam setiap tempat hidup kita. Nah, sekarang, sadarkah saudara bahwa rutinitas rohani yang masih berlangsung, yang masih kita lakukan, ternyata tidak menjamin posisi dan kualitas hati kita dengan Tuhan? Terbukti ketika kita perhatikan dalam di dalam Injil Matius 15 ayat 8 sampai 9, ini adalah teguran yang Yesus lepaskan kepada bangsa Israel pada zamannya. Dan catatannya adalah bangsa Israel pada zaman Yesus adalah bukan bangsa kafir, tapi bangsa yang sangat religius, di mana mereka memiliki rutinitas untuk datang ke bait suci. Jadi bangsa itu adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang malas, mereka yang sangat religius. Tapi masalahnya dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan bilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Coba perhatikan dulu sama ayat di situ. Bahwa ternyata seringkali kita puas waktu tubuh kita beribadah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan posisi dan kualitas dari hati kita? Bisa saja, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita masih memiliki rutinitas rohani yang masih terjaga, di mana di tengah-tengah pandemi ini kita masih upayakan untuk datang ibadah on-site. Wah, itu luar biasa. Oke, itu satu hal yang luar biasa. Tapi masalahnya perjuangan kita adalah bukan hanya membawa tubuh ini hadir di tempat ibadah atau di jam-jam ibadah, tapi bagaimana hati kita saat melakukannya. Makanya nggak heran ada banyak orang-orang yang rajin beribadah, tapi sepertinya tidak ada manfaat ibadah dalam hidupnya. Dan ini terjadi karena mereka telah menjadi korban dari roh agamawi. Masih bisa saja kita membaca Alkitab, nggak pernah bolong.
Tapi sebenarnya kita nggak pernah mengalami Tuhan saat kita membaca Alkitab. Kita membaca Alkitab cuma sebatas kewajiban agamawi, di mana kalau kita belum baca, rasanya dikejar rasa bersalah. Aduh, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Makanya kita upayakan membaca. Dan akhirnya waktu kita selesai membaca, kita ngerasa hutang udah lunas dibayar. Padahal saya mau bilang sama saudara, kebiasaan membaca Alkitab seharusnya membuat kita mengalami Kristus. Nah, makanya saya katakan, ketika saudara membaca Alkitab dengan rutin itu, apakah engkau memiliki kerinduan untuk Tuhan berbicara secara pribadi lewat ayat-ayat yang engkau baca? Karena ada banyak orang yang nggak pernah pusing dengan itu. Mereka cuma fokus ke rutinitasnya. Padahal sebenarnya yang penting, apakah engkau mengalami Kristus saat melakukan rutinitas tersebut? Nah, sekarang saya lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Bahwa roh agamawi membuat kita mempercayai, tapi tidak mengalami apa yang kita percayai. Nah, ini yang tragis. Saya perlu ingatkan UCC, bahwa jangan sampai kita ini terjadi korban roh agamawi, di mana kita ini sebenarnya mempercayai sesuatu, tapi kita tidak mengalami apa yang kita percayai. Ambil contoh, kita percaya hadirat Tuhan, tapi apakah saudara dan saya mengalami hadirat Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan itu penyembuh, tapi apakah kita mengalami bahwa Dia ini penyembuh? Kita percaya bahwa Dia itu adalah Jehovah Shalom, Jehovah Tuhan sang pemberi damai, tapi apakah kita benar-benar mengalami damainya? Kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, tapi apakah kita mengalami kekuasaannya dalam keseharian kita? Nah, roh agamawi membuat kita puas, mempercayai, tetapi kita tidak mengalami apa yang kita percayai. Bukankah ini yang sedang terjadi melanda dari gereja Tuhan, di mana kita puas mempercayai? Banyak WL berkata, saudara percaya Tuhan hadir? Saudara percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya? Oke, pertanyaan saya adalah gini, apakah benar kita mengalami kuasa dari hadirat Tuhan? Banyak kali kita cuma puas mempercayai, tapi kita nggak mengalami, atau kita belum mengalami apa yang kita percayai. Nah, peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius seharusnya menjadi peringatan juga bagi kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah ini sedang terjadi? Salah satu kondisi yang terjadi di akhir zaman dan sedang terjadi hari-hari ini dalam ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat ini adalah mereka bukan kristal, bukan Kristen Natal. Bukan Kristen yang Paskah, yang datang kalau cuma Paskah, cuma Natal. Bukan. Tapi ini adalah orang-orang yang rajin beribadah. Jadi bisa saja secara lahiriah kita masih menjalankan ibadah kita. Dimana kalau kita nggak datang ibadah, ada rasa kayak dikejar bersalah gitu. Ada hati nurani kita terganggu, makanya kita bilang, ayolah beribadah. Masalahnya adalah apakah saudara cuma hanya puas saat sudah datang di ibadah, sudah ikut ibadah online contohnya. Apakah itu kepuasan kita? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, sekarang saya pernah menyampaikan ini di UCC kalau tidak salah, tapi saya lupa di tema atau di pelajaran yang mana. Tapi saya akan ulang lagi bahwa salah satu survei yang diadakan oleh Josh Barna di Amerika akan menjadi sebuah cermin buat kita. Di survei tentang kondisi kekristenan di Amerika, bahwa ternyata 8 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja, berarti ini bukan orang Kristen malas, tidak pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan. Nggak bedanya praise and worship kita seperti di karaoke. Harusnya praise and worship kita bukan cuma hanya sebatas nyanyi tentang Tuhan, tapi saat kita menyanyi, menyembah Tuhan, maka manifestasi terjadi, di mana yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami duka cita, tekanan, depresi, mengalami kelegaan yang dari Tuhan, di mana disitulah manifestasi hadirat Tuhan begitu nyata. Dan ternyata hanya 8 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja tidak pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan. Banyak yang cuma nonton sebenarnya. Saya mau bilang sama saudara, yuk
Jadi gereja yang bukan cuma hanya mempercayai, tapi kita mengalami apa yang kita percayai. Dan survei berikutnya bahwa 7 dari 10 orang percaya yang setiap hari Minggu pergi ke gereja, ternyata tidak pernah melihat dan mengalami kuasa Tuhan, mujizat dalam hidup mereka. Kita cuma nonton mujizat dalam hidup orang lain, tapi kita nggak pernah atau kita belum mengalami mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Nah, tadi saya katakan roh agamawi membuat kita puas mempercayai, tapi kita nggak pernah mengalami apa yang kita percayai. Nah, selanjutnya, apa ciri-ciri roh agamawi yang kita perlu waspadai? Bahwa roh agamawi menurut saya membuat orang memiliki rutinitas rohani tanpa daya ubah. Pernah melihat ada orang yang rajin ibadah, nggak pernah bolong, nggak pernah bolos, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Dan menurut saya, mereka adalah orang-orang yang sangat religius, tapi karakter mereka seringkali benar-benar memprihatinkan. Aneh. Padahal mereka adalah orang-orang yang sepertinya religius, mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Tapi ternyata mengapa tidak ada daya ubah dari ibadah yang mereka lakukan? Dan ini terjadi oleh karena roh agamawi yang telah menguasai kita. Selanjutnya, roh agamawi membuat orang percaya memiliki rutinitas rohani yang tidak menumbuhkan keserupaan dengan Kristus. Seharusnya semakin hari, semakin kita serupa Kristus. Kalau kita benar-benar beribadah dengan benar, beribadah menurut versi Tuhan, bukan menurut versi kita. Versi Tuhan ternyata beribadah harus pakai hati. Masalahnya hati kita bisa jauh sama Tuhan, tapi tubuh kita masih beribadah. Padahal Tuhan bilang, hey, jangan sampai kamu beribadah pakai mulut, tapi sebenarnya hatimu jauh sama Tuhan. Dan ingat, roh agamawi membuat orang percaya memiliki rutinitas rohani yang tidak menumbuhkan keserupaan. Nah, sekarang dengan cepat, Bapak, Ibu, Saudara, George Barna pernah mengadakan sebuah survei yang lain, bahwa ternyata di Amerika pernah diadakan bahwa disurvei tentang perbedaan kualitas hidup antara orang yang percaya, yang rajin beribadah hari Minggu, dengan orang yang sama sekali tidak percaya Tuhan. Dan ternyata dari survei ini ditemukan hanya sedikit sekali terdapat perbedaan kualitas hidup antara orang-orang yang pergi ke gereja dibanding dengan yang tidak. Mungkin kita berkata menghibur diri bahwa itu kan di Amerika. Tapi kan kita hidup di Indonesia. Maafkan saya mesti katakan, kalau kita mau jujur, sebenarnya hasil survei ini juga menjadi cerminan buat kita. Bahwa seringkali dunia susah sekali lihat perbedaan kualitas hidup. Mereka mengenali kita Kristen dari KTP kita, dari apa yang kita lakukan di hari Minggu, tapi mereka tidak bisa mengenali kita Kristen dari apa yang kita hidupi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Roh agamawi membuat kita memiliki rutinitas rohani, tapi tidak menumbuhkan keserupaan dengan Kristus. Tapi kita lihat dengan kondisi jemaat di mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-47. Apa yang terjadi dengan kondisi gereja mula-mula pada saat itu? Perhatikan ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini benar-benar luar biasa loh, saudara. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan ayat 47, kualitas hidup seperti apa sih yang mereka miliki? Mereka nggak dikuasai oleh roh agamawi. Sementara gereja hari ini tanpa sadar kita telah digrogoti oleh roh agamawi. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Betapa powerfulnya hidup mereka pada saat itu, di mana ibadah mereka memiliki daya ubah, di mana mereka makin hari makin serupa Kristus. Nah sekarang, sadarkah saudara bahwa hubungan seharusnya menghasilkan kehidupan? Kalau saudara merasa memiliki hubungan dengan Tuhan, maka saudara pasti akan mengalami kehidupannya Tuhan. Dan kehidupan pasti akan menghasilkan pertumbuhan. Apa yang kita bisa harapkan dari bunga atau tanaman hias buatan? Tidak akan pernah ada pertumbuhan karena tidak ada kehidupan. Tapi berbeda ketika tanaman itu hidup, karena ada kehidupan pasti ada pertumbuhan. Makanya saya tuliskan di sini, hubungan kita seharusnya menghasilkan kehidupan. Kehidupan ternyata akan menghasilkan pertumbuhan dan pertumbuhan akan menghasilkan perubahan. Jadi kalau hari ini kita merasa diri adalah orang-orang yang bergaul dengan Allah, beribadah dengan Allah. Pertanyaan saya, sudahkah
Sudah berapa banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Saya ingat pengalaman dari Sakeus. Jika kita perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari ayat ini kita bisa tahu the power of relationship, kekuatan dari pergaulan. Di mana ketika satu kali saya membaca ayat ini, ada hal yang Tuhan singkapkan. Jika pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, maka pergaulan yang baik seharusnya merusakkan kebiasaan yang buruk. Makanya saya tuliskan di sini, pergaulan seseorang dengan Tuhan seharusnya merusak kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidupnya. Jadi kalau kita memang benar-benar bergaul dengan Tuhan, maka seharusnya ada banyak lewat pergaulan yang baik kita dengan Tuhan itu, ada banyak pergaulan-pergaulan buruk dalam diri kita yang dirusak, di mana akhirnya yang tadinya kita rusak, makin hari kita makin dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah ini kita bisa lihat dalam diri Sakeus? Pergaulannya dengan Yesus mengubah total hidupnya. Dari seorang yang cinta uang, dari seorang yang sangat selfish, self-centered, tapi diubah lewat apa? Kekuatan pergaulan dengan Yesus. Sudah berapa lama kita percaya Tuhan? Sudah berapa lama kita beribadah? Sudah berapa banyak ibadah yang kita hadiri? Tapi sudah berapa banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Roh agamawi membuat kita puas dengan rutinitas agamawi. Tapi sebenarnya kita belum benar-benar bergaul dengan Tuhan. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sepertinya hubungan kita dengan Tuhan tidak meningkatkan kualitas kehidupan kita? Saya pernah cerita, satu kali sebelum tidur saya lihat bahwa HP saya ini lowbat. Maka akhirnya saya ambil cas HP saya dan saya cas. Saya tidur. Waktu saya bangun, saya nyalakan HP saya dan ternyata saya sangat terkejut karena ternyata apa yang terjadi, saudara, bahwa ternyata HP-nya ternyata masih lowbat. Saya bingung. Saya katakan, bukankah semalam saya sudah cas, tapi mengapa kok nggak terjadi proses charging? Dan ternyata setelah saya periksa, ternyata waktu saya katakan saya hubungkan charger ini ke stop kontak di kamar saya, ternyata nggak sampai ngeklik, saudara. Saya cuma hanya colok dan sepertinya udah ngeklik, tapi sebenarnya belum ngeklik. Dan karena belum ngeklik, makanya nggak ada arus listrik yang dialirkan ke HP saya. Kelihatannya ngeklik, tapi sebetulnya belum ngeklik. Saya mendapat sebuah pelajaran. Banyak orang percaya kelihatannya ngeklik sama Tuhan. Kelihatannya terhubung sama Tuhan, tapi sebenarnya hatinya belum terhubung. Makanya tidak ada aliran kehidupan Tuhan yang dialirkan dari hidup kita kepada hidup kita. Nah sekarang, roh agamawi menurut saya membuat orang percaya memiliki jarak aman dengan Tuhan. Saudara sadar bahwa roh agamawi membuat kita memiliki jarak aman dengan Tuhan? Kenapa saya katakan jarak aman? Banyak orang percaya itu puas dengan jarak aman. Kita bilang begini, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Nanti kita nggak diberkati. Tapi kita juga nggak berani terlalu dekat sama Tuhan. Karena kita tahu, kita sadar bahwa kalau kita dekat-dekat sama Tuhan, nanti kita takut Tuhan itu minta banyak dari kita. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Kita puas dengan jarak aman dengan Tuhan. Makanya ada banyak orang bilang ini, udahlah, nggak usah fanatik-fanatik. Kristen sih Kristen aja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang sungguh-sungguh. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mengatakan itu, jangan-jangan kita sudah terinfeksi oleh roh agamawi. Di mana sebenarnya kita puas dengan jarak aman. Yang penting kan nanti kalau mati kapan-kapan, kita udah tenang, kita selamat. Tapi saya mau bilang sama saudara, ingat baik-baik, roh agamawi membuat orang memiliki jarak aman dengan Tuhan. Dan itu berbahaya sekali. Bagaimana dengan Wahyu pasal 3 ayat 15-17? Teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya. Nah ingat, jemaat Laodikia itu ngerasa baik-baik saja loh. Aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, banyak kita nggak tahu, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bayangkan, roh agamawi membuat kita jadi Kristen suam. Perhatikan ayat ini. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi Tuhan itu tidak suka, jadi kita tuh jadi Kristen yang nanggung.
Dibilang anak Tuhan, tapi juga masih mirip-mirip anak setan kita ini. Tapi dilihat anak setan, tapi kita juga masih ada ciri-ciri anak Tuhan. Di mana kita ini nanggung, saudara. Saya mau katakan kepada jemaat UCC hari ini, bahwa jangan jadi Kristen nanggung. Kalau mau jadi Kristen yang benar. Jadi Kristen yang serius. Kalau kurang serius, lebih baik berhenti jadi Kristen. Karena buat apa? Karena Tuhan ingin kita ini benar-benar memutuskan, mau panas atau mau dingin sekalian. Jangan nanggung. Nah sekarang, saya akan tutup dan saya akan akhiri dengan ini. Kalau memang kita bisa saja terinfeksi oleh roh agamawi dan kita nggak sadar selama ini. Masalahnya adalah apa solusi untuk kita sembuh dari penyakit roh agamawi? Menurut saya, solusi bebas dari roh agamawi bukan lewat pelepasan, tapi lewat pertobatan. Nah, banyak orang percaya berpikir bahwa, waduh, ini perlu pelayanan pelepasan. Saya mau bilang sama saudara, solusi dari roh agamawi bukanlah pelepasan, tapi pertobatan. Karena yang dimaksud dengan pertobatan adalah bukan berhentinya merokok, bukan berhentinya berjudi, bukan berhentinya berzina, tapi pertobatan yang dimaksud adalah pertobatan yang dipicu oleh kesadaran akan posisi hati kita. Makanya tadi Tuhan berkata, percuma mereka beribadah, mereka menyembah aku dengan bibir, tapi hatinya jauh. Nah sekarang, saya mau ajak untuk kita lihat ini. Sadarkah saudara, bahwa roh agamawi membuat kita jatuh di dalam dan tidak terlihat dari luar? Mungkin orang-orang yang kita kenal, mereka nggak menyadari bahwa kita ini udah jatuh. Mereka lihat bahwa kita masih baik-baik saja. Bahkan kita sendiri merasa diri kita masih baik-baik saja loh. Padahal sebetulnya di mata Tuhan kita sudah jatuh. Makanya saya katakan roh agamawi itu membuat kita jatuh di dalam dan tidak terlihat dari luar. Sekarang, bagaimana tentang kondisi jemaat di Efesus yang kita bisa temukan dalam kitab Wahyu pasal 2? Pasal 2 ayat Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat 5 ini adalah teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan dalam ayat 2 ayat 3 itu prestasi yang kalau kita lihat dari jemaat di Efesus pasti kita akan salut sama mereka. Karena ini adalah kualitas kerohanian yang mumpuni. Ini bukan kualitas kekristenan ece-ece, tapi ini adalah kualitas kekristenan yang mumpuni. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka nggak kompromi, loh, saudara. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi jemaat di Efesus pada saat itu, jemaat yang luar biasa. Di pemandangan banyak orang. Tapi ternyata di pemandangan Tuhan, ternyata mereka udah jatuh dan terlalu dalam jatuhnya. Perhatikan ayat ini. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi kalau kita ada di posisi mereka, kita akan bingung kalau Tuhan bilang bertobat kamu. Karena kita berkata kalau pertobatan itu bicara tentang berhentinya dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Jemaat di Efesus adalah bukan jemaat yang kompromi. Mereka adalah orang yang radikal, luar biasa sepertinya. Tapi ternyata mereka semua melakukan semua itu dalam kondisi hati yang jauh sama Tuhan. Sekarang, sadarkah saudara bahwa roh agamawi membuat kita berfokus pada tindakan dan melupakan pentingnya faktor penggeraknya? Kita selalu berfokus pada tindakannya, padahal sebenarnya yang penting bukan cuma tindakannya, tapi faktor penggeraknya waktu kita melakukan tindakan itu. Terbukti dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga, kita bisa melihat ini, bahwa dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini berarti kondisi orang yang misioner loh saudara. Hati-hati kalau saudara merasa diri adalah jadi jemaat yang misioner. Karena itu tidak menjamin kita bebas dari roh agamawi, saudara. Ayat ini berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih. Jadi bisa saja kita membagi-bagikan segala sesuatu, tapi bukan atas dasar kasih. Ayat ini berkata, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Hari ini saya mau katakan, mungkin yang saya sampaikan ini nggak enak didengar. Tapi saya berharap jangan merasa diri udah menang dari roh agamawi. Karena jangan-jangan kita telah menjadi korban selama ini. Sekarang, tadi saya katakan bahwa roh agamawi solusinya bukan pelepasan, tapi pertobatan.
Menurut saya dibutuhkan pertobatan hati dan bukan sebatas perubahan perilaku. Nah, selama ini kita selalu berkata, saya sudah bertobat kok, saya sudah tinggalin semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Nah, saya mau katakan itu baik. Tapi di mata Tuhan bukan cuma hanya perubahan perilaku, tapi pertobatan hati kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata, tetapi apabila hati seseorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi, pertobatan yang dimaksud adalah pertobatan hati. Coba cek bagaimana tentang kondisi hati kita, bagaimana kualitas hati kita. Bukan kualitas perilaku kita, tapi kondisi dan kualitas hati kita selama ini. Jangan-jangan sebenarnya kita bisa saja masih menyembah Tuhan dengan mulut kita, tapi hati kita udah sangat kering sebenarnya. Perhatikan ini, yang kita butuhkan sebenarnya bukanlah sebatas hati yang mendekat, tapi hati yang melekat. Roh agamawi membuat kita puas dengan jarak aman. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan bukan hanya sebatas hati yang mendekat, tapi hati yang melekat. Saya mau tutup dengan ini. Yang kita butuhkan bukanlah sebatas hati yang menghangat, tapi hati yang terbakar. Ada banyak kali kita nggak mau dekat-dekat sama Tuhan. Cukup mengalami kehangatan Tuhan. Biasanya saya mau bilang sama saudara, jangan punya jarak aman dengan Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan bukan hati yang dekat, tapi hati yang melekat. Makanya saya katakan yang kita butuhkan bukanlah sebatas hati yang menghangat, tapi hati yang terbakar. Nah, bagaimana kita bisa terbakar? Melekat. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana roh kita bisa terbakar kalau kita masih jaga jarak dengan Tuhan? Makanya Kristen suami itu menurut saya Kristen nanggung. Hari ini, seseorang yang terinfeksi roh agamawi pasti tidak akan tertarik untuk menjadi murid Kristus yang memuridkan. Kita nggak tertarik kalau dengar kata pemuridan itu kata yang membuat kita jadi sinis dan kita pikir, wah itu mah bukan bagian saya. Saya mau bilang sama saudara, ciri roh agamawi membuat kita nggak tertarik hidup benar-benar jadi murid Kristus yang memuridkan. Jangankan memuridkan, jadi murid Kristus saja kita sebenarnya enggak kok. Kita cukup puas jadi orang banyak yang kalau butuh dapat pertolongan Yesus. Yang lapar kita ditolong Yesus, sakit ditolong Yesus. Padahal saya mau bilang sama saudara, Tuhan ingin kita bukan cuma hanya jadi orang banyak, tapi Tuhan ingin kita jadi muridnya. Roh agamawi membuat orang percaya sebatas menikmati hidup, tetapi lupa mempertanggungjawabkan hidup. Kita asik menikmati kehidupan Tuhan, di mana kita berkata, saya diberkati, saya ditolong, saya disertai. Tapi kita lupa bahwa ternyata semua itu adalah investasi Tuhan, di mana seharusnya kita berdampak dan menguntungkan kerajaan Allah. Kesimpulan saya adalah ini, dibutuhkan pertobatan massal dari roh agamawi. Sayalah, kalau kita mau jujur saja, sebenarnya kita harus mengakui ada roh agamawi yang sebenarnya telah merusak kekristenan kita selama ini. Makanya tidak heran bahwa kekristenan kita sebenarnya kekristenan yang lebih ke arah ritual, lebih ke arah agama, tapi benar-benar jauh dari kehidupan Kristus. Saya tutup dengan ini, stop menghibur diri dan membela diri. Kalau kita terus menghibur diri bahwa kita masih baik-baik saja, kita masih oke-oke saja, saya mau katakan, itu nggak akan mengubah. Stop menghibur diri, stop membela diri, dan mulailah menata diri yang dimulai dengan menata hati. Cek hatimu saat ini, jujurlah. Bagaimana dengan kualitas hati kita hari-hari ini dengan Tuhan? Masih kita terlibat dalam pelayanan, tidak pernah menjamin sungguh-sungguh. Hati kita benar-benar masih melekat dengan Tuhan. Doa saya, UCC adalah jemaat yang bebas dari roh agamawi. Sehingga kita menjadi jemaat yang benar-benar enggak jatuh di mata Tuhan. Kita boleh aja belum jatuh di mata orang, tapi kita bisa sudah jatuh terlalu dalam di mata Tuhan. Yang penting bukan enggak jatuh di mata orang, tapi yang penting adalah enggak jatuh di mata Tuhan. Hari ini saya katakan, waspadai roh agamawi, karena itu seperti rayap yang menghancurkan kita dari dalam. Ingat, Tuhan sedang memanggil saudara untuk hidup bukan jadi Kristen-Kristenan, tapi menjadi Kristen yang kalau orang Jawa bilang Kristen tenanan. Kristen yang sungguh-sungguh, di mana dari situlah kita akan melihat kuasa Kristus menjadi nyata dan semakin nyata dalam hidup kita. UCC,
mari waspadai serangan dari roh agamawi. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Kak Otsi untuk melanjutkannya. Tuhan memberkati kita.